Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Video kali ini saya ingin membahas tentang yaitu bagaimana Ahlus Sunnah yang sesungguhnya itu yaitu mereka disebut sebagai Al-Uthmaniyah. Jadi dulu itu nama Ahlus Sunnah adalah Al-Uthmaniyah atau Al-Uthmaniyun, pengikut Khalifah Utsman bin Affan. Dan juga mengapa mereka disebut Al-Uthmaniyun? Sebenarnya nama mereka bukan Al-Uthmaniyun, mereka namanya Al-Muslimun. Ya. Kemudian karena berdiri Daulah Abbasiyah, kemudian mereka diberi nama sebagai Al-Uthmaniyun, yaitu mereka yang mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan menjadikan mereka sebagai qudwah, ya, teladan. Kemudian muncul tasyayyu', ya, ketika berdiri Daulah Abbasiyah. Kemudian mereka memaksakan orang-orang untuk mengakui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Kalau tidak mau mengakui, maka berarti termasuk Utsmani, ya, atau termasuk orang yang condong kepada Bani Umayyah. Dan waktu itu Abu Ja'far al-Mansur sempat bermasalah dengan Abu Hanifah soal Al-Uthmaniyun ini. Kemudian juga bermasalah dengan Imam Malik tentang Al-Uthmaniyah ini. Sehingga mereka sempat dipenjara gara-gara itu. Nah, di sini ada salah seorang tokoh, ya, tokoh dia ahli sejarah Iran, ya. Dia orang Syiah. Masih hidup sampai sekarang. Namanya Syekh Rasul Al-Ja'farian, ya, Syekh Rasul Ja'farian. Dia seorang penulis dan juga sejarawan, ya. Jadi dia menulis tentang kitab-kitab sejarah dan juga dia meneliti tentang sejarah-sejarah. Dia lahir di kota Isfahan di Iran. Dia juga mengarang kitab Atlas Syiah. Jadi atlas, kalian kan tahu atlas itu kan buku berisi kitab lembar-lembaran peta penyebaran, ya, wilayah, ya, secara geografis. Tetapi ini peta penyebaran wilayah Syiah itu di mana aja. Nah, ini dia karang, ya. Nah, apa hubungannya Al-Uthmaniyah dengan orang ini? Ya, kenapa kok saya mengambil sumber dari orang ini? Nah, jadi dia itu mengarang kitab namanya Risalah, ya. Risalah itu kitab yang lembarannya sedikit. Itu judulnya Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Daur Ahmad bin Hanbal fil Islah wa Taghyir. Jadi Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, peran Imam Ahmad bin Hanbal dalam perbaikan, ya, dan perubahan. Taghyir itu perubahan, ya. Nah, apakah berarti bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu mutasyayyi', terpengaruh dari Syiah? Nah, kita perlu periksa dulu, ya. Kita perlu periksa dulu apakah ini benar atau tidak. Nah, ada sisi benarnya, ya. Ada sisi salahnya. Ya. Jadi saya ingin menjelaskan sisi benarnya. Jadi di kitab ini halaman 302 dijelaskan, faqad tamma islah juz' muhim min hadzal ittijah al-madhhabi alladhi lam yakun yasmah au yujiz li Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, ya, radhiyallahu anhu harusnya, ya, bukan alaihi salam, an yumnah simah al-khalifah asy-syar'i. Jadi di Ahlus Sunnah yang awal, ya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, as-salafus saleh, ya, itu
mereka tidak menjadikan Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah syar'i. Jadi mereka tidak menyebut, oh Ali itu khalifah syar'i dan kita wajib taat, tidak boleh khuruj. Mereka tidak. Mereka menyatakan zaman itu adalah zaman fitnah. Ya, tidak ada khalifah, ketika terjadi fitnah tidak boleh melakukan baiat. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak membaiat. Ya, beberapa sahabat, kebanyakan sahabat juga tidak membaiat. Artinya apa? Kekosongan kepemimpinan. Tidak ada legalitas kepemimpinan. Nah, sehingga umat Islam terpecah. Ya, ada kelompok ikut Talha Zubair, kelompok lain Khawarij di bawah pasukannya Ali, ya menyusup itu. Kemudian kelompok lain Muawiyah, Amrul As dan lain-lain itu. Ya, terjadi konflik ribut ya soal politik. Jadi dulu Ahlus Sunnah tidak memasukkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, tetapi hanya 3 saja, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Itu generasi terbaik. Selanjutnya khalifah berikutnya yang menyatukan itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Tetapi yang lebih utama itu ya 3 orang itu tadi. Nah, ini yang bilang, ini dia orang Syiah, dia yang bilang. Ya. Kemudian بغض ما بذله أحمد بن حنبل من جهود ساعدت على اتخاذ موقف أنسب تجاه الإمام علي عليه السلام. Jadi baru di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ya, yang mengarang kitab Al-Musnad itu, baru beliau mengatakan ya Ali bin Abi Thalib ya juga khalifah gitu. Tapi khalifah apa? Dilihat dulu apakah khalifah memimpin wilayah Kufah saja disebut khalifah atau khalifah yang menyatukan. Nah, itu harus deskriptif gitu loh. Ya. Ketika Imam Ahmad berkata demikian bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah, ya, yang memang wajar beliau adalah khalifah, ya, beliau adalah qudwah. Nah, maka di era-era berikutnya mereka mengambil pendapatnya Imam Ahmad ini sebagai pegangan. Nah, wa fi awsatil qarnir rabi' أدخل أبو الحسن الأشعري على هذا المذهب كثيرا من التغيرات. Jadi di abad keempat, ya, pertengahan abad keempat, artinya Imam Ahmad bin Hanbal sudah meninggal, muncul seorang tokoh namanya Abul Hasan al-Asy'ari, yang itu kebanyakan banyak orang itu ya yang sampai sekarang menisbatkan diri mereka kepada Abul Hasan al-Asy'ari, tetapi melanggar melanggar syariatnya Abul Hasan al-Asy'ari itu madhabnya Ahlus Sunnah ya. Tapi ada orang-orang yang Mu'tazilah namun menyusup ke Asy'ariyah ya. Seperti itu. Nah, tapi saya tidak mau bahas tentang masalah akidah, tapi saya membahas ini tentang masalah ini tadi, kekhalifahan Ali. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal itu, kemudian melakukan perubahan. ثم بعد ذلك وعلى أثر نشوء التصوف ظهرت صورة جديدة للمذهب. Kemudian berkata ini ya, Al-Ja'fariyan, dia berkata bahwa setelah Abul Hasan al-Asy'ari kemudian munculnya madhab tasawuf ya, mulai berkembang ya. Nusyuk itu berarti tasawuf. Jadi tasawuf itu baru berkembang setelah meninggalnya Imam Ahmad. Ya, jadi di zaman Imam Ahmad mereka tidak punya peran. Ya. Yang punya peran dulu itu Mu'tazilah ini. Ya. Kemudian setelah era khalifah setelahnya itu baru muncul kelompok tasawuf ini semakin dikenal. Ya. Kemudian dari kelompok tasawuf ini mereka mengambil madhab Asy'ariyah dan mengambil sebagian pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga mereka membuat racikan baru ya, yaitu racikan di mana khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Muawiyah tidak disebut. Nah, di sini masalahnya di sini ya. Ketika modelan seperti ini yang tidak ada di zaman salaf sudah diracik ya,
Dan kebetulan hari ini hari Jumat ya. Kita sering dengar khutbah Jumat itu radhiyallahu an khulafa al-arba'ah ya. Seakan-akan khulafa ar-rasyidin itu hanya 4 ya. Nah, ini dia meneliti hal ini ya. Sayangnya yang meneliti ini adalah orang Syiah, bukan orang Sunni ya. Kemudian nah, di halaman ini dijelaskan إن القسم المهم من هذا التأثير يختص بإصلاح الرأي أهل الحديث في الإمام علي. Jadi kemudian ahlul hadis itu mereka melakukan atas pengaruh itu memasukkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat yang syar'i ya. Ini masalahnya legal atau tidak gitu. Inna ahlal hadis alladzina hum istimrar litayyar al-Utsmaniyah kanu yaknun al-ada lil Imam Ali alaihissalam. Jadi ini bukan ada itu maksudnya bukan permusuhan, cuma ini Syiah karena dia ingin memberi gambaran kepada kalian bahwa sebagian ulama hadis itu ada yang membenci Ali bin Abi Thalib, itu bukan membenci atau memusuhi, tapi ada dari ahlul hadis itu yang mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu salah dalam ijtihadnya, sehingga mereka tidak memasukkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang legal yang diakui. Nah, kemudian fahum la ya'tabirunahu khalifah. Nah, di sini dijelaskan tidak dimasukkan sebagai khalifah wala yarawnu lahu ayah maziyah tumayyizu an sa'ir sahabat, dan mereka tidak mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu punya kelebihan lebih daripada sahabat yang lain. Maksudnya seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, mungkin beliau punya keutamaan, ya, tetapi tidak lebih utama dari 3 khalifah itu tadi, ya. Dan ini dijelaskan inna Ahmad bin Hanbal qad hattama hadza tauq, ya. Jadi tauq itu tembok, ya, tembok tebal besar, ya. Jadi Imam Ahmad ini dia merubah ya hal ini. Ya, entah alasan apa, ya, beliau menghancurkan tembok ini. Kemudian fanajidu qad naqala fi musnadi au atharihi. Jadi ada memang beberapa hadis itu yang seperti saya jelaskan bahwa banyak sekali hadis itu dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib itu yang dusta, ya, tentang manaqib, tentang keutamaan, ya, karena ada tujuan tertentu. Tujuan politik atau tujuan memperoleh posisi ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan punya keutamaan. Itulah yang menyebabkan orang Syiah senang dan masuk, ya, mensyiahkan Sunni, ya, sebagai bahan bakar. Padahal maksud Imam Ahmad bin Hanbal itu baik, ya, supaya tidak terjadi masalah ke depannya, tetapi justru yang terjadi adalah masalah, tetapi bukan niatnya Imam Ahmad bin Hanbal sejak awal. Nah, al-akhar riwayat katsira fi fadhalil Imam Ali alaihissalam. Jadi dia berkata bahwa banyak sekali riwayat-riwayat keutamaan Ali bin Abi Thalib, tapi itu banyak yang dusta. Nah, inna takhsisu lama yuqarib min 200 safhah di fadhail Imam Ali alaihissalam fi hadzal kitab wa jami' riwayat jaa naqluha an tariq Ahmad bin Hanbal yuthbit ila ay mada dhahaba fi kasri tawqi al-hadith al-Uthmani al-madhhab. Jadi dari kasus ini Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan banyak hadis-hadis itu di dalam kitab musnadnya, keutamaan tentang Ali bin Abi Thalib yang bermasalah, trouble, ya, sehingga alul hadis itu mereka kerja bakti untuk melakukan jarh wa ta'dil. Dan itu pun tidak cukup. Setelah ratusan tahun, ya, muncul ulama yang lain melakukan tahqiq, melakukan takwil, penafsiran baru ini dan itu, atau menggabungkan hadis
ini dengan hadis yang sahih ini, ya akhirnya baru di tahun-tahun terakhir ini banyak para ulama yang sudah melakukan pemfilteran skala besar. Ya, pemfilteran skala besar, mereka harus menyaring. Ini riwayat mana yang berguna untuk umat Islam, ini mana riwayat yang nggak berguna untuk umat Islam, dan mana riwayat yang memang menjadi bahan bakarnya tasyayyu atau orang Syiah. Ya. Dan mana riwayat yang mudharat. Ya. Jadi ilmu hadis ini nggak sembarangan, ya. Tapi uniknya orang Syiah yang ini, ya, Rasul Ja'farian, dia berkata bahwa gara-gara pendapat Imam Ahmad bin Hambal ini, tembok penghalang besar antara Ahlus Sunnah dengan Syiah itu hancur, ya. Sehingga ada Sunni yang terpengaruh dengan tasyayyu, ghulu kepada Ali, ya. Di situ akhirnya orang-orang yang jahil masuk Syiah gara-gara riwayat-riwayat ini tadi, ya. Yang sudah saya jelaskan di video-video lalu, nanti kalian cek itu. Riwayat keutamaan Ali tentang ini, Ali bab Madinatul Ilm, bab Madinatu bab Madinatul Ilmi, ya. Ali bin Abi Thalib. Hadis kadzab, dusta, bohong. Kemudian hadis barang siapa yang tidak mencintai Ali berarti munafik, mencintai Ali berarti mukmin. Itu hadis bohong, dusta, ya. Dan banyak sekali hadis-hadis ini menyebar dan disampaikan oleh lisan-lisan yang ngaku sebagai syekh, ustadz, habib, dan sejenisnya, ya. Di situ. Nah, kemudian di alam 303, inna sa'iran nas fil asril umawi hum Utsmaniyah. Jadi di zaman era Bani Umayyah, ya, rahimahumullah, itu mereka semua Utsmaniyah. Jadi mereka tidak mengakui Ali sebagai khalifah, tetapi Utsman, ya, khalifah yang paling utama di antara semua sahabat. وهذا المذهب الذي كان مشرب عائشة وطلحة والزبير وهو مذهب البصرة بشكل عام من جهة والأمويين من جهة أخرى. Ya, jadi madhab ini adalah madhabnya Aisyah, Talha, Zubair, dan penduduk Basrah, ya, secara umum, dan juga Al-Umayyin dari sisi lain. Ya. Jadi dulu namanya bukan Al-Sunnah tapi Utsmaniyah, ya, Utsmaniyah. Tapi mereka yang hidup di zaman itu tidak menyebut diri mereka sebagai Utsmaniyah, tetapi menyebut diri mereka sebagai muslimin, ya. Kemudian wa fil asr al-abbasi najid anna tadakhul fil masail al-aqaidiyah wal fiqhiyah qad asbaha ala nitaqin awsa'. Wa abrazu tadakhuli fi hadha المضمار هو ما قام به المأمون بصفته نصيرا للمذهب المعتزلي ولجوئه إلى القوة والإكراه وسعيه لغرض عقائده على العلماء والmuhaddithin. Jadi dari zaman Khalifah Utsman sampai di era Harun al-Rasyid, ya. Harun al-Rasyid itu dia bebas. Kamu mau mencintai Bani Umayyah, mau mencintai Muawiyah, mau mencintai Yazid, tidak ada masalah. Harun al-Rasyid, ya. Karena orang bebas dengan madhabnya, tapi yang jelas tidak khuruj, ya, tidak membelot, tidak mengkudeta atau melawan akidah, ya, akidah secara usul dan hal-hal fikih lain, ya. Jadi Harun Rasyid itu terkenal sebagai khalifah yang punya banyak mata-mata, sehingga dia bisa tahu, ya, mau dia Alawi, Utsmani ini, ya. Tapi kalau ada pergerakan untuk memberontak, dia sudah gerak dulu. Tetapi alhamdulillah tidak terjadi. Baru di zaman putranya, yaitu Abdullah al-Ma'mun, yang di eranya itu masuk sekali, ya,
ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu ini dan itu, ilmu-ilmu yang baru. Jadi tidak ada pemfilteran. Pemfilterannya ini sudah tidak aktif. Jadi mereka menerima semua, ya. Pendapatnya Jahmiyah, pendapatnya Mu'tazilah, orang dipaksa suruh ngakui Al-Quran sebagai makhluk, ya. Kemudian dia menggunakan kekuatan dan paksaan, ya, untuk dan dia sendiri Abdul Al-Ma'mun ini ketika dia resmi jadi khalifah, ya, setelah dia membunuh saudaranya yaitu Muhammad Al-Amin rahimahullah, dia naik khutbah di atas mimbar dan berkata, ada saya di videonya di konten channel saya ini, nanti kalian cek sendiri. Dia berkata, barang siapa yang berkata radhiyallahu an Muawiyah atau Yazid atau mencintainya atau menyebutkan hadis tentang keutamaan Bani Umayyah, maka dia akan dihukum. Siapapun itu, ya, siapapun itu. Ya. Ada orang yang dipenjara seumur hidup, ada yang disiksa, dicambuk, ya, ada yang sampai dibunuh. Ya. Kemudian Abdullah bin Ma'mun ini juga meneror ahlul ulama dan ahlul hadis. Ya, karena ahlul ulama dan ahli hadis ini mereka mengerti hakikat yang sebenarnya. An-nas au ma yusamma bil muslimin ala nahwin am fakanu yusammuna Utsmaniyah. Jadi walaupun di zaman Abdullah Al-Ma'mun itu sudah menyebar banyak kebid'ahan, Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, ya. Mulai muncul firqah tasawuf tapi masih sedikit, ya, Sufiyah, ya. Namun adapun Syiah menyebar subur di zaman Abdul Al-Ma'mun, ya. Syiah bebas mereka, ya, bebas sekali menyebarkan ajaran mereka. Namun secara umum orang-orang muslim yang hakiki adalah mereka yang Utsmaniyah, yang tetap tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang syar'i. Itulah yang dicari oleh Abdullah Al-Ma'mun. Bahkan ada salah seorang ibu, ya, dia menggendong anaknya, ya. Istilahnya kalau orang Jawa ngomongnya ngudang gitu, ya. Uhibbuka warrahman hubba Quraisyin Utsman. Jadi dia menggendong anaknya terus dimanja gitu, dirayu. Dia membuat syair dari mulutnya. Uhibbuka warrahman hubba Quraisyin Utsman. Nah, ketika Abdullah Al-Ma'mun mendengar ini, ya, dia semakin marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang waktu itu orang-orang muslimin sudah kesal. Abdullah Al-Ma'mun ini sudah meneror banyak orang. Ya, harus bilang bahwa Al-Quran itu makhluk. Kemudian hal-hal yang menyalahi akidah Ahlus Sunnah yang sudah disepakati dilanggar. Ya, ditambah lagi meneror siapapun yang mencintai Muawiyah dan Bani Umayyah yang baik yang lain itu. Bahkan Abdullah Al-Ma'mun ini dia lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada sahabat-sahabat yang lain. Namun dia tidak berani mencela Abu Bakar dan Umar. Adapun Utsman ini tidak dia anggap, ya, tidak dia anggap sahabat utama, tetapi dia mengutamakan Ali bin Abi Thalib. Jadi ini kenyataan pahit bahwa kita ini hakikatnya sebagai Sunni itu adalah yang mencintai 3 khalifah itu tadi. Ya, itu mazhab Ahlus Sunnah yang sebenarnya, ya, disebut sebagai Al-Utsmaniyah atau pengikutnya disebut Al-Utsmaniyun. Namun seiring waktu Ahlul Hadis mengubah istilah Utsmaniyah ini sebagai Ahlus Sunnah. Namun tersusupi sudah dengan keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah syar'i. Padahal secara ilmu politik, ilmu fakta sejarah itu tidak menyatakan demikian.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat.